Udah kembali? Udah clear, udah aman. Iya ya, clear ya. Oke. Mm-mm. Ya, silakan Bu Jul untuk bisa mengenalkan diri. Saya yakin sih banyak yang mengenal Bu Jul ini ya, siapa Bu Jul ya. Nah, tetapi mungkin ada satu, dua, atau beberapa tamu kita yang belum mengenal. Silakan Bu Jul. Iya, kalau saya itu ini ceritanya tuh begini, Bapak. Ini singkat aja. Sebetulnya prinsip ya, setiap orang itu pasti punya namanya prinsip. Hmm. Tapi prinsip itu luntur, Bapak Ibu. Prinsip itu runtuh ketika saya memasuki dunia network marketing. Prinsip itu ternyata kita dulu punya paradigma tentang prinsip itu banyak yang keliru gitu. Ketika kita udah masuk di ranah bisnis ini, kita belajar banyak, kita merasa bahwa prinsip kita tuh adalah pendirian yang nanti saya akan jelasin di belakang. Jadi poinnya adalah sukses itu bukan sebuah tujuan, tapi sukses itu ternyata adalah perjalanan yang indah. Di next Pak, Oh, Troy. oke. Ya, ini keluarga kecil kami, satu suami, satu Hmm. anak. Kecil kan ya. Hmm. Ini foto mungkin 2 tahun yang setahun ya, 2 tahun yang lalu anak saya udah tinggi Satu nih. tahun. Anak saya 1 tahun udah Oh, langsung sekarang jauh lebih tinggi ya. udah jauh lebih tinggi. Di next Pak, ini yang menarik. Ya. Yang Nah, menarik ini di mungkin sini saya Bapak. sedikit tanya ini, apakah Bu Jul di usaha di bisnis yang baru ini mengerjakan sendiri atau dengan keluarga Bu Jul? Keluarga Pak, keluarga. Jadi anak saya kan join nih bisnis udah 8 tahun ya, ini tahun ke-9, masuk ke tahun ke-9. Anak saya itu sering saya ajak presentasi, jadi dia udah bisa nulis kebalik, dia tahu Mr. Bob Reynolds itu siapa, The Blue Diamonds peringkat di Indonesia itu siapa, dia tahu semua. Ini Uncle Andre Volare, ini Uncle Andre Winata, dia tahu gitu, ini peringkatnya apa, dia Oh, tahu. Bahkan bisa wow, luar presentasi kebalik biasa. Pak, Oke. presentasi kebalik bisa dia. Nah, ini dunia saya dulu Bapak Ibu. Saya dulu di dunia fashion. Kebetulan saya di dunia fashion itu udah lama banget ya, 15 tahun sebagai fashion designer dan pengusaha butik. Tapi jujur keluarga saya adalah keluarga fashion. Kakek saya tuh pabrik garment dan mama saya itu usaha konveksi dan papa saya punya toko konveksi. Jadi kita memang lahir dari keluarga fashion ya. Jadi akhirnya saya merasa bahwa fashion itu is my passion. Berarti darah saya itu adalah darah fashion. Cuman ketika saya berada di dunia sosialita Bapak Ibu, dandanannya beda ya. Anda mungkin kalau lihat saya ketemu offline beda jauh kan. Kalau dulu dandannya seperti ini, setiap hari Bapak Ibu harus begini dandannya. Kalau sekarang kan nggak perlu ya, cukup baju yang sederhana, pakai baju Uniqlo, pakai baju uh, ya biasalah yang standar-standar lah. Jadi ini namanya bisnis hemat biaya Pak. Hemat Hemat banget. biaya, betul ya. Hemat biaya gitu. Nah, next Pak, jangan lama-lama ngelihat dunia fashion, nanti semua pengen pindah ke fashion. Nah, ini Oke, oke. saya mau cerita sedikit tentang how I transforming to network marketing ya. Bagaimana saya masuk ke Hmm. ranah dunia digital ini. Ketika saya di presentasi itu nggak sebagus sekarang. Bagaimana Pak Budi tadi Hmm. sharingnya bagus. Oh, dunia digital, orang mengenal Hmm. remote working, orang mengenal Hmm. kerja jarak jauh. Ya, apalagi di era pandemik. Dulu saya di presentasi masih pakai kertas Pak. Pakai kertas. Pakai kertas Hmm. gitu. Ya orangnya ngomong apa saya juga nggak ngerti. Orangnya jelasin apa juga saya nggak ngerti. Hmm. Jadi saya di Hmm. presentasi, yaitu tadi seperti Pak Troy ngomong. Saya dikasih peluang itu langsung saya sambet Pak. Istilahnya itu Nah, wani mati bahasa Surabaya nih. nah, ini ilmu pertama ini ya, tips dari Bu Jul ya. Langsung sabet dulu ya Bu Jul ya. Iya, soalnya tuh begini Pak, ketika kita tuh melihat Hmm. sebuah peluang ya Pak, Ya. ini harganya bukan miliaran atau ratusan juta ya, tapi harganya hanya Hmm. puluhan juta. Resikonya Hmm. itu berarti cuma segitu aja. Jadi kalau tadi Pak Budi bicara tentang 2079 US dollar, berarti resiko kita tuh ya segitu aja kan. Nah saya berpikir bahwa saya bisa masa sih kita nggak bisa hasilkan uang segitu kan ya. Istilahnya tuh gini, kita tuh nggak mungkin nggak bisa cari uang 35 juta, nggak mungkin. Seumur hidup kita tuh kita pasti sering kali memperoleh hasil 35 juta. Jadi kalau saya mengeluarkan 35 juta itu nggak ada masalah gitu loh. Karena saya berpikir saya pasti bisa, yaitu tadi saya ambil peluangnya dulu, resiko belakang Pak. Resiko Hmm. saya pelajari belakangan. Istilahnya saya kan pebisnis ya. Kita kalau punya Hmm. mindset bisnis itu beda dengan kita punya mindset yang jadi seorang dalam tanda kutip seorang profesional. Beda jauh gitu. Bahkan hari ini pun profesional sudah banyak sekali punya mindset open mind tentang yang namanya entrepreneur. Hmm. Betul ya, Pak ya. Jadi itu Ya, ya. perkenalan saya dengan Top Fusion itu nggak
nggak bagus-bagus amat lah, karena produk juga nggak jelas waktu itu. Cuman saya tanya sama yang ngundang saya tanya, ini ada duitnya nggak sih? Dia bilang ada, ya udah cukup, itu aja. Jadi saya di presentasi mungkin 20 menit saya memutuskan bergabung, Pak. Apakah saya join langsung jalan? Kagak, nggak banget gitu loh. Jadi enggak juga. Jadi saya habis join kan seperti teman-teman ya, dimasukin di grup gitu kan ya, di grup. Kalau dulu grup BBM, sekarang grup WA. Saya suka keluar Pak dari grup itu, keluar dimasukin lagi, keluar dimasukin lagi seperti itu. Jadi keluar masuk gitu. Tapi yang undang saya itu tekun, dia habis saya keluar dimasukin lagi gitu. Oke. Nah itu akhirnya sampailah saya sekarang di sini gitu loh. Iya. Nah, mungkin boleh di next slide Pak. Ya. Nah ini Bapak Ibu, Anda harus screenshot halaman ini, Anda harus catat. Kalau nggak bisa screenshot, Anda harus catat ini. Ramalan Bapak Ibu, saya ngomongnya ramalan ya, tapi this is true gitu loh. Bahwa 85% penduduk dunia itu bekerja untuk income sementara. Sementara. Kenapa saya bilang sementara? Ketika mereka bekerja, dapat duitnya. Tapi ketika mereka tidak lagi bekerja, mereka tidak dapat lagi penghasilan. Itu yang saya omong bahwa inilah income sementara. Dan ramalan bahwa semua orang akan menjadi tua. Itu ramalan loh Pak. Tapi kenyataan kan, betul nggak? Ya. Kan? Ya mungkin ramalan di luar sana namanya ramalan bisa iya bisa enggak ya Bu Jul ya. Tapi kalau ramalan di sini sudah pasti. Betul. Ya. Nah, dan ramalannya adalah semua orang akan berhenti bekerja. Betul itu. Ketika kita nanti usia pensiun, badan sudah mulai menua, tenaga sudah mulai menurun, kita pasti akan berhenti bekerja. Ketika dunia kita tuh berhenti, orang berhenti bekerja, orang jadi tua, akhirnya sumber penghasilan aktifnya akan berhenti. Nah, jika itu terjadi, maka biaya hidupnya akan menguras isi kantong yang tersiksa. Dan ketika isi kantongnya terkuras, baru manusia itu akan sadar. Ini ramalan saya, Pak Troy. Tapi ini benar gitu loh. Sepakat nggak nih teman-teman yang dengerin suara saya? Saya yakin ini ramalan ini pasti benar. Betul, ini ramalannya benar banget. Mungkin teman-teman gitu bisa respon di room chat ya. Iya, nanti saya makin semangat nih kalau Anda respon nih, saya ceritakan semua nih gitu. Jadi ramalan ini benar gitu loh. Pada akhirnya manusia itu baru sadar ketika isi kantongnya itu terkuras. Baru sadar. Nah, saya hari ini ngajak teman-teman untuk sadar dulu sebelum isi kantong Anda itu terkuras. Gitu. Nah, next Pak Ron. Ya. Ini menarik Bapak Ibu. Yang halaman berikutnya ini menarik. Why network marketing? Jadi saya itu takut ketika saya nanti tua, isi kantong saya itu akan terkuras. Jadi akhirnya saya mempelajari, mungkin Anda boleh lihat di belakang saya itu, saya punya kurang lebih 2.500 buku ya Pak Troy. Buku yang membuat saya terpukau itu adalah buku Robert T. Kiyosaki. Saya punya ada 29 judul Robert T. Kiyosaki. Jadi saya tuh berpikir gini, ketika ramalan saya itu terjadi, ketika saya tua nanti, saya nggak pengen isi kantong saya habis. Caranya gimana? Saya harus masuk di ranah network marketing atau MLM. Saya harus masuk nih di sini. Jadi apa yang disebut dengan MLM? Nah, ketika saya masuk pertama di Talk Fusion, ketika saya mau serius Bapak Ibu ya, jadi saya tuh nggak serius di awal. Cuman jujur saya tidak serius pun, saya tuh 3 bulan jadi diamond Pak. Ketika saya join, saya jadi diamond di bulan ketiga. Itu saya nggak serius loh Pak. Ya. Nah, di sini bahwa ini ada bukti bahwa bisnis ini sebenarnya sederhana ya Bu Julia. Tidak serius aja 3 bulan. Jadi diamond Pak. 3 minggu berikutnya setelah saya jadi diamond, saya naik peringkat ke triple diamond. Wah, semakin menarik ini. Oke, lanjut Bu Julia. Nah, kenapa? Karena saya mempelajari dasarnya ini Pak. Apa sih disebut dengan MLM? Apa sih? Kenapa kok network marketing ya menjadi pilihan saya ketika saya kasih sedikit clue ya Bapak Ibu. Ketika saya buka butik, itu omset saya sebulan di atas 3,5 miliar per bulan loh Pak Troy. Nggak main-main loh Bapak Ibu. Tapi kenapa kok saya tuh memilih network marketing? At the end tuh saya memilih ini sebelum saya nanti tua. Karena apa? Karena network marketing adalah jenis atau bentuk pemasaran terbaik di dunia. Jadi kalau kita tuh memasarkan segala sesuatu dengan cara MLM atau network marketing, itu menciptakan yang namanya loyal customer. Saya itu buka bisnis butik ya. Untuk mempertahankan customer itu kembali ke saya setiap kali, itu effort saya luar biasa. Usaha saya itu ngos-ngosan Pak, harus bikin event fashion
fashion show, harus bikin cocktail party, harus bikin event-event terus kan, supaya orang itu melihat saya itu eksis. Saya Betul. harus ikut event-event besar dan biaya yang saya keluarkan nggak kecil. Tapi kalau bisnis itu atau satu produk itu di MLM kan atau di network marketing kan, orang itu akan menjadi pelanggan itu dalam jangka waktu panjang banget. Contoh gini, Anda mungkin pernah tahu saya sebut brand ya, Telkomsel. Telkomsel itu network marketing Pak, dia dipasarkan secara network. Bayangkan, saya tanya berapa lama Anda berlangganan Telkomsel? 20, 30 tahun, 40 tahun Bapak Ibu. Itu namanya network. Network dipasarkan melalui network. Orang itu jangka panjang. Apalagi tadi Pak Budi menceritakan kita tuh punya namanya cloud storage. Nggak mungkin Pak orang berlangganan cloud storage itu 5 tahun. Seumur hidup Pak. Setuju. Nah itu yang disebut dengan loyal customer. Saya Bapak Ibu, data-data saya udah pindahin ke cloudnya Talkfusion ya. Kan nggak mungkin saya itu mau ngapusin. Kan gini ya, saya kalau nyimpen data paling males itu disuruh ngapus Pak. Males kan? Kalau HP udah penuh, mendingan saya beli HP baru daripada saya ngapusin satu-satu kan. Pekerjaan paling menyebalkan itu adalah menghapusi file Bapak Ibu. Nah akhirnya saya berpikir saya harus cari file yang dalam jumlah yang sangat besar. Nah, saya ketemu yang namanya cloud storage-nya Talkfusion Bapak Ibu. Saya tidak perlu jadi orang yang harus ngapus-ngapusin data. Nah itu. Kedua, kenapa harus MLM? Karena kalau tidak di MLM kan, kita tidak punya hak distribusi. Contoh gini, saya ini suka banget makan bakso. Tapi kalau saya kenalin bakso itu ke Pak Troy dan Pak Troy makan, saya itu nggak dapat bonus Pak. Oh iya, Betul nggak? Tapi kalau saya itu beli franchise-nya, saya beli hak distribusinya, saya kenalin Pak Troy itu tertarik, saya dapat bonusnya Pak. Nah kalau tidak di MLM kan, nggak bisa dapat hak distribusi Bapak Ibu. Nah itu. Nah terus level nomor 3, level income nggak terbatas. Kalau saya dulu mau buka butik cabang ya Bapak Ibu, itu saya butuh uang miliaran. Saya butuh uang miliaran untuk buka satu cabang lagi. Makanya saya cuma punya 2 cabang waktu itu, nggak bisa bertambah lagi karena harus keluar modal miliaran lagi untuk nambah satu cabang meskipun sama-sama di Surabaya. Contoh saya buka di mall yang di barat ya. Kalau saya mau buka di mall yang di timur, saya harus ngeluarin dana baru Bapak Ibu. Sejumlah besar. Tapi kalau di sini saya mau buka cabang dimanapun, nggak perlu nambah biaya. Itu pertama. Kedua, level income tidak terbatas. Kalau Anda mau belajar tentang MLM, Bapak Ibu, belajarlah yang sempurna. Jadi saya mempelajari sekali apa itu MLM atau network marketing, Bapak Ibu. Tidak ada MLM di luar sana yang punya level income tidak terbatas. Hanya satu-satunya di sini, Bapak Ibu. Hanya satu-satunya di sini. Jadi contoh gini, kalau kita nggak ikut MLM, penghasilan kita tuh linear Pak. Jualan baju satu ya untungnya ya itu. Tapi kalau kita pakai network marketing atau MLM, penghasilannya itu eksponensial. Semakin hari semakin berlipat gitu. Nah, kalau Anda mau bisnis, itu Anda itu pengen sekali untuk melipat gandakan uang Bapak Ibu. Contoh nih, ada dukun yang bisa lipat gandakan uang. Orang itu berbondong-bondong loh Pak, try ke sana. Betul nggak Pak? Betul. Ya, betul sekali. Betul nggak? Nah, tapi kalau di kita tuh nggak perlu melipat gandakan uang, tapi kita tuh melipat gandakan yang namanya income. Nah, menariknya itu Pak, saya mempelajari puluhan buku network marketing ya. Network marketing itu adalah satu-satunya yang menggunakan namanya teori Metcalfe atau teori Archimedes. Saya sekolah nggak pinter Pak Troy, tapi saya ngerti tentang teori Archimedes karena baca buku. Mungkin Pak Troy bisa lihat di belakang saya, teman-teman lihat ya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Anda bergabung, untuk Anda yang baru ya, Anda baru join, bisnis ini tidak akan menghasilkan apapun buat Anda ketika Anda baru bergabung, selain Anda jadi pengguna produk. Tapi ketika Anda mulai punya jaringan, Anda punya satu di kiri, satu di kanan Bapak Ibu, jaringan ini akan memiliki nilai ekonomis. Sedikit tapi ketika Anda punya 2 orang di bawah Anda, satu kiri, satu kanan tadi seperti Pak Budi cerita. Tapi ketika Anda mulai punya 3 orang, orang keempat, dan ketika orang-orang itu mulai bertumbuh, disitulah nilai ekonomis itu berubah menjadi pangkat 4. Yang tadinya kuadrat bisa menjadi pangkat 4. Nah ini yang dinamakan pelipat gandaan income. Nah ketika mereka mulai menghasilkan, maka penghasilan Anda itu akan terhitung seperti roket, kecepatannya itu seperti roket menuju bulan. Majunya itu pesat, des, Bapak Ibu.
Jadi tancap gasnya itu hanya susah di awal. Ya, Hari ini saya sudah menikmati penghasilan yang ya kalau dibilang bisa cukup untuk hidup bagus lah Pak. gitu ya Bu Jul ya. Betul. Wow. Ini kalau di bisnis konvensional susah di awal ya, susah di nggak akhir bisa, juga nih Bu Pak. Jul. Pak, bisnis konvensional mau buka susah, mau Ya, jalanin susah, mau ditutup juga susah, Pak. lebih susah lagi ya. Iya. Mau bukanya itu susah cari modal, jalaninnya Ya. itu ngurusin SDM, ngurusin barang. Kalau sudah nggak jalan, mau nutup itu juga susah, Pak. Iya, iya, iya. Apalagi kalau bisnisnya konven kayak saya gitu. Itu baju sisa 3 gudang mau diapain, Pak? Buang itu bayar, Pak. Buang sampah itu bayar, Pak, kalau pakaian. Gitu loh. Betul. Iya. Iya kan? Wah, resiko besar sekali ya Bu Jul ya, ternyata ya di bisnis konvensional, termasuk di bisnis butik seperti Bu Jul ya. Betul. Wah. Jadi kalau saya itu masuk di ranah network marketing, saya sarankan teman-teman itu untuk mencari tahu lebih dalam. Hadir ke webinar seperti ini itu menambah banyak informasi Bapak Ibu untuk Anda. Saya belajar banyak ketika saya banyak sekali datang ke acara webinar-webinar seperti ini karena eranya ya Pak Troy. Hari ini tuh udah kalau orang itu nggak datang webinar itu nggak cool banget, nggak keren Bapak Ibu. Betul Katrok sekali. Bapak Ibu. Ya. Betul ya? Katrok. Benar sekali. Karena saya baca banyak buku ya Pak Troy. Orang sukses itu orang yang hadir di ratusan sampai ribuan seminar. Orang sukses itu ada orang yang baca atau dengerin podcast, ratusan podcast per bulan Pak. Nah seperti yang Pak Budi tadi ceritakan, kita punya podcast atau ABP itu ya, yang Fitras aplikasi itu. Itu kalau Anda dengerin Bapak Ibu, kenapa podcast kita terus bertambah ya? Karena memang orang sukses itu ke sana. Orang sukses itu adalah orang yang dengerin ratusan podcast Bapak Ibu dan hadir ratusan seminar. Kalau sekarang mah enak, ratusan webinar ya kan. Nggak keluar duit Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang ke seminar, aduh Bapak Ibu, saya sebelum pandemik Pak, persis 2019 akhir ya. Saya tuh ke Singapura Pak. Saya 23 hari di situ, hampir setiap hari saya ikut seminar Pak waktu itu. Saya ikut seminar marketing ya, saya ngikutin seminar marketing. Itu saya itu tiap hari bayar seminar mahal tuh Pak. Tiap hari ikut tuh mahal, saking hausnya pengen ikut seminar kan, sampai saya harus terbang ke Singapura dulu. Ya. Nah, kalau ini kan beda. Gitu. Sepakat ya nih, kita sepakat dulu teman-teman. Kalau sepakat saya lanjutin lebih bagus nih. Sepakat ya. Jawab dulu. Ya, gimana Bapak Ibu semuanya? Sepakat gak nih kita? Iya, kalau buat saya sih sangat sepakat nih gitu. Ya, boleh di next Pak slide-nya. Aduh, makasih. Oke, jadi di era teknologi ini jadi lebih mudah ya, betul? Betul. Nah, Oke, terus kenapa kok pilihan saya itu jatuh ke Talk Fusion? Talk Fusion itu tidak sederhana, Bapak Ibu. Talk Fusion itu adalah bisnis yang sangat besar. Istilahnya itu begini, kita mau masuk bisnis digital, Anda mau masuk ranah digital. Ada nggak yang tawarin Anda hari ini? Banyak yang tawarin Anda, tapi ujung-ujungnya 1 tahun, 1,5 tahun ada panggilan polisi, Pak. Mereka mengklaim dirinya adalah bisnis digital, duduk-duduk malam tidur dapat duit itu loh, Pak. Iya kan, mereka mengklaim dirinya adalah sekali. Iya, mereka mengklaim bahwa mereka itu menggunakan digital. No, Bapak Ibu, mereka tidak menggunakan digital, tapi mereka tuh memanipulasi terlihat seperti digital, gitu. Nah, kalau kita di Talk Fusion hari ini Bapak Ibu, Talk Fusion ini bagi Anda yang pertama kali dengar, sulit untuk Anda pahami. Sulit untuk dipahami sama seperti saya 8 tahun yang lalu. Tapi hari ini ketika Anda melihat angka 2079 US dollar, itu Anda lihat dulu, Anda tangkap dulu maknanya. Jadi gini loh, ini nomor 1 kan kita bahas ya, produknya itu untuk remote working tools. Masa depan orang itu nggak mau lagi kerja terikat waktu. Saya tanya nih, Pak Troy mau kerja kantoran lagi nggak Pak? Mau nggak Pak kerja kantor? Nggak lagi Bu. Saya pun nggak mau Pak. Iya, saya nggak mau kalau kerja kantor. Nah, ketika orang sudah tidak mau lagi kerja terikat jam kerja, mereka itu akan memilih kerja jarak jauh atau kerja secara remote. Nah, Pak Andre orang nggak mau, betul Pak. Jadi orang itu memilih kerja secara remote, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka mau bekerja secara remote, lama-kelamaan mereka tuh akan cari tools-nya. Nah, Talk Fusion itu punya roadmap yang sangat bagus untuk membuat ekosistemnya remote working tools. Ini nggak gampang, Bapak Ibu. Ketika peluang ini ditawarkan ke Anda, hari ini kami masih menawarkan dengan cara yang sangat sederhana.
Kalau Anda ambil nih peluang dan Anda kelola, Bapak Ibu, nomor 2 itu Anda harus tangkap begini. Untuk menghasilkan 600.000 US dollar satu tahun, itu idenya mahal Bapak Ibu. This is a brilliant idea. Nggak ada ide di luar sana yang bisa menghasilkan Anda 600.000 US dollar dengan modal 2079 US. Kalau modalnya miliaran, oke lah ada. Modalnya ratusan juta mungkin masih oke lah. Tapi kalau modalnya hanya 2079 US, kayaknya nggak ada Bapak Ibu. Nah, yang kami tawarkan di sini adalah percepatan. Kami tidak minta Anda untuk menyukai bisnis ini, sama seperti saya juga nggak suka nih Pak Troy. Betul nggak? Nggak ada yang suka bisnis suruh kerja gini, nggak ada yang suka Bapak Ibu. Even saya di fashion, saya juga nggak menyukai. Saya tidak menyukai, tapi saya suka hasil akhirnya. Saya juga nggak suka Bapak Ibu disuruh presentasi kayak Pak Budi gitu, tapi demi 600.000 US dollar dan ini percepatan, membuat saya nanti ketika saya nanti tua saya punya penghasilan yang sangat-sangat bagus. Ya saya rela dong, betul nggak Pak? Betul, nggak cuma suka ya Bu ya, malah jatuh cinta ini ya. Betul, akhirnya saya suka hasil akhirnya gitu loh. Ya, nggak ada yang suka proses, nggak ada yang suka prosesnya. Tapi Anda, saya yang baru pertama kali dengar suara kita, saya ajak Anda itu untuk berpikir hasil akhirnya. Baru Anda akan mengalami seperti saya, Pak Troy, Pak Budi, dan teman-teman yang lain. Ya. Kita menyukai prosesnya, kita mencintai prosesnya. Nah, itu yang nomor 3. Nah, yang nomor 3, bisnis besar itu modalnya tidak besar. Saya tanya Bapak Ibu, Anda sering nggak dengar bisnis kecil tapi modalnya besar? Bisnis kecil Pak, contoh warung kopi. Kopi Kenangan, Janji Jiwa itu bisnis kecil, tapi modalnya besar loh Pak. Buka restoran kayak McD, KFC, itu bisnis kecil kan, bisnis makanan, tapi modalnya besar. Modal restoran itu besar Bapak Ibu, bisnis kecil loh makanan. Tapi kita ngajak Anda, bisnis besar, modalnya tidak besar. Dan mau ekspansi kemanapun, kapanpun, nggak keluar biaya lagi. Itu nomor 3. Nomor 4, bisnis ini praktis. Tinggal kalau mau kerja, buka laptop, bebas waktu. Saya mau tiduran, mau kelesetan, boleh. Nggak ada yang larang, Pak Troy. Betul nggak? Betul sekali, Bu Jul ya. Kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha yang lain, Bu Jul, kita misalnya buka minimarket, atau kita buka klinik kecantikan, atau restoran, apa bisa atau Bu Jul dengan modal hanya laptop dan internet aja? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi kita itu bebas waktu, Bapak Ibu. Saya pengen bangun pagi ya, saya bangun, kerja. Kalau nggak pengen ya saya bangun siang. Betul nggak? Kalau saya pengen kerjain nanti midnight, ya saya kerjanya nanti midnight. Saya tidur dulu. Suka-suka saya dong mau kerja kapan. Betul nggak? Nah, apalagi saya cuma perlu keluar kamar, masuk ke ruang kerja. Dekat Bapak Ibu, cuma 2-3 meter kan, keluar ruangan, masuk ke ruangan sebelah kan. Betul ya? Nah, hanya butuh laptop dan internet. Simpel Bapak Ibu. Dan karena pertama, Anda harus sadar bahwa dunia itu berubah, Pak. Dunia itu berubah, cara Anda makan udah berubah, cara Anda berbelanja udah berubah, tapi yang belum berubah adalah cara Anda mencari penghasilan. Setuju. Ya. Ya, ingat loh Bapak Ibu, kita pasti tua dan isi kantong kita terkuras nanti. Betul ya Pak Troy ya? Lucu sekali, lucu. Jangan sampai ketika Anda tua nanti, Bapak Ibu, isi kantong Anda terkuras. Anda harus membangun sumurnya dari dunia digital. Nah, yang kelima, ini saya kasih bocoran ya Pak. Saya tuh baca banyak buku Bapak Ibu tentang bisnis, tentang autobiografi, tentang future. Jadi tentang masa depan, saya baca banyak buku orang-orang dunia digital ya, kayak Mark Zuckerberg, Bill Gates, saya baca semua, Jack Ma, pokoknya yang detail-detail, pokoknya Chang Mentan, terus saya baca bukunya Elon Musk, saya baca semua. Jadi gini loh Bapak Ibu, bisnis model yang ditawarkan Talk Fusion itu adalah bisnis model masa depan. Hari ini kalau Anda nggak ngerti, itu wajar. Karena yang kita tawarkan itu adalah bisnis model masa depan. Kayak dulu zamannya kita pakai BlackBerry, terus ditawarin orang handphone touchscreen, kira-kira ada yang mau beli nggak? Nggak ada, Pak. Karena zamannya masih pakai BlackBerry yang bunyinya di ping-ping-ping, kalau orang nggak dengerin kita, ping-ping-ping-ping gitu kan ya. Jadi, hari ini orang itu masih sibuk bisnis pas, buka toko di online, buka makanan di online. Kita tawarkan bisnis model baru.
kita tuh nggak ngeh Bapak Ibu, Anda nggak ngeh mungkin apa yang kami tawarkan. Tapi ketika Anda mengambil ini peluang, ini adalah masa depan di depan kita. Gitu. Nah, ini bisnis model yang paling akan sangat-sangat dibutuhkan dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. This business model itu benar-benar akan jadi kebutuhan masyarakat. Karena orang nanti nggak mau lagi kerja di kantor, mereka nggak mau jadi karyawan, mereka pengen jadi seorang entrepreneur. Jadi MLM atau network marketing ini akan jadi satu pilihan. Dan satu-satunya yang menawarkan MLM atau network marketing dan berbasis digital hanya Talkfusion. Nggak ada yang lain. Sudah saya inspeksi Pak Troy. Gitu ya. Iya, sudah saya inspeksi hasil riset Bapak Ibu. Saya suka riset ya, saya suka menganalisa dan saya suka riset gitu. Nah, itu yang paling penting. Terus yang kedua Bapak Ibu, kita sudah mengeklaim diri Talkfusion bahwa Talkfusion sudah mengeklaim dirinya sebagai personal franchise yang profesional. Personal franchise yang profesional. Jadi kalau Anda beli franchise di luar sana, Anda di training memang. Anda setelah bayar franchise fee-nya, Anda di training, habis itu jualan urusan Anda sendiri, Bapak Ibu. Mau franchise-nya itu rame, nggak rame, itu urusan Anda. Tapi kalau personal franchise-nya Talkfusion, kita itu menawarkan yang namanya partnership. Kita kolaborasi pasar. Contoh nih, Anda bergabung dengan undangan Anda. Contoh Anda diundang Pak Andre Koreng. Ketika Anda diundang Pak Andre Koreng dan Anda memutuskan bergabung sebagai partner kerjanya Pak Andre Koreng, marketnya itu Anda akan kerjasama dengan Pak Andre Koreng. Karena Anda tidak kerja sendiri untuk mencari market-market yang kita nggak jelas. Gitu. Nah, ini menariknya. Nanti mungkin Anda bisa circle khusus dengan link khusus dari pengundang Anda yang akan menjelaskan seperti apa sih kolaborasi marketnya. Ini menarik Bapak Ibu. Karena jujur ya Pak Troy, waktu saya join 8 tahun yang lalu, saya tuh lihatnya hanya upline saya itu orangnya udah ngerti tentang bisnis ini. Sudah ngerti gitu. Saya kan nggak ngerti karena saya baru kenal. Nah, ketika saya join Bapak Ibu, saya join jam 9 pagi di Starbucks National Hospital Surabaya. Teman saya tuh menjoinkan orang lagi jam 1 siang. Dan itu persis ditaruh di bawah jaringan saya, Pak. Itu jam 1 siang. Jam 3 siang dia joinkan satu orang lagi, Pak. Jam 1 siang. Nah, 2 orang di bawah saya yang saya nggak kenal tuh Bapak Ibu, itu berkembang luar biasa pesat di 1 tahun pertama. Nah, itu yang disebut dengan kolaborasi market atau kolaborasi pasar. Partnership. Ini menarik Bapak Ibu, karena akhirnya kita tuh kerjanya nggak capek. Nah, itu tadi, kolaborasi. Nah, yang terbaik itu nomor 6 Bapak Ibu. Nomor 6 ini harus Anda kasih bold, Anda kasih highlight Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Jawa Biyen itu Pak, di stabilo. Kalau sekarang stabilo, ya, kalau sekarang itu di highlight Pak, di highlight. Anda harus highlight. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, ketika Anda punya bisnis apapun di luar sana, Anda harus memiliki yang namanya leadership atau kepemimpinan. Baru bisnis Anda itu besar. Apapun bisnisnya, Anda harus punya namanya leadership atau kepemimpinan. Tapi sayang di luar sana tidak ada sekolah leadership atau kepemimpinan. Nggak ada, Bapak. Dan satu-satunya bisnis besar yang menawarkan leadership school atau sekolah leadership yang profesional hanya ada di Talkfusion. Anda boleh tanya ke pengundang Anda, Bapak Ibu, jangan tanya cuma saya, karena saya memang pintar ngomong ya Pak Troy ya. Anda tanya dengan pengundang Anda, betul nggak ada? Kan dari hasil muncul banyak baca buku, ya kan? Jadi buat kita ini yang mungkin kurang suka baca buku, sudah percaya dengan Bujul aja, betul. Ya, yang sudah membuktikan ini semua Bujul ya. Betul. Jadi tidak ada di luar sana Bapak Ibu bisnis yang menawarkan tentang sekolah leadership atau kepemimpinan. Hanya satu-satunya bisnis yang ada itu memberikan kita pendidikan tentang yang namanya leadership. Karena saya mengalaminya selama 8 tahun ini Bapak Ibu. Saya belajar tentang yang namanya leadership. Jadi leadership itu adalah harga yang sangat mahal karena tidak ada kesuksesan tanpa pendidikan kepemimpinan. Nggak ada Bapak Ibu. Kita itu belajar di sini, belajar dan praktek sampai Anda itu punya namanya leadership. Anda kalau lihat ya, bisnis besar, saya sebut merek, Tokopedia, Gojek, itu semua CEO-nya itu seorang pemimpin.
Mereka belajar banyak tentang yang namanya leadership. Dan Anda boleh cek, mereka itu sekolahnya bayar berapa ratus juta untuk belajar sekolah leadership. Dan jatuh bangunnya itu berapa tahun Bapak Ibu? 10 tahun mereka jatuh bangun. Gitu. Jadi di bisnis itu menawarkan yang paling bagus adalah sekolah leadership yang profesional. Sangat-sangat profesional. Itu Bapak Ibu. Jadi ini saya tanya nih, kira-kira nih setelah saya ngomong panjang lebar, siapa yang tertarik sama bisnis ini? Tolong dicek di chat, di kolom chat. Siapa yang, Pak Andre Volare, mantap Pak. Siapa lagi yang tertarik? Pak Budi. Wah, semakin banyak ini yang tertarik ini Bu Jul. Iya, semakin banyak yang tertarik Bapak Ibu. Iya. Memang berbeda ya Bu Jul ya. Kalau kita berdagang kita nggak butuh yang namanya leadership ya. Tapi kalau kita mau bangun satu bisnis yang besar, kita sangat butuh yang namanya leadership. Betul, ya Bu Jul ya. Kalau dagang itu Pak, jual harga murah aja udah disapu bersih sama orang. Betul. Kalau nggak laku besok dimurahin Bapak Ibu, pasti ada yang beli. Betul nggak? Ya. Kalau masih nggak ada yang beli, dimurahin lagi. Tapi resikonya nggak balik modal Pak. Iya. Benar. Gitu loh. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi malam hari ini kita banyak belajar dari Bu Jul ya Bapak Ibu semuanya ya. Jadi benar-benar ini satu pencerahan buat kita semua yang tadinya masih bingung sebenarnya ini apa ya. Tapi kembali lagi seperti Bu Jul tadi ya, saya juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu ya. Jadi kita belajar dari Bu Jul untuk bisa sukses kita itu cukup bisa melihat peluang Bapak Ibu ya. Bukan kita memahami ya Bu Jul ya. Betul Pak. Angkat dulu ya, baru kita pelajari. Setuju ya Bu Jul ya? Betul, karena kan kita bukan orang sembarangan Pak. Gini loh, saya mencurahkan waktu saya 8 tahun untuk belajar dan sukses di bisnis ini. Kalau ini nggak bagus, ngapain tunggu 8 tahun? Betul nggak Pak? Betul sekali Bu Jul. Betul ya. Ngapain saya harus beli banyak buku dan membaca sekian ratus buku ini? Kalau di bisnis nggak bagus gitu. Betul. Buang-buang waktu Pak, gitu itu. Iya. Dan hebatnya kan kita bikin sampai webinar sebagus ini karena kita punya sistemnya, kita punya sesuatu yang berbeda dari bisnis di luar sana gitu. Betul. Ya, jadi ini ada bisnis satu dan satu-satunya Bu Jul ya, sudah bisnisnya perizinan semua lengkap, disiapkan lagi juga pelatihannya, jadi semuanya sudah lengkap. Yang kurang ini hanya Anda Bapak Ibu ya. Bagaimana keputusan Anda pada sore malam hari ini Bapak Ibu ya. Nah ini kita di bulan Ramadan Bapak Ibu ya, bulan yang penuh berkah ini Bapak Ibu ya. Di jam sekarang ini Bapak Ibu sedang ditawarkan sebuah peluang besar Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bukan membeli produk Bapak Ibu ya, tetapi di sini kita ini melihat membeli sebuah bisnis besar Bapak Ibu, bisnis teknologi raksasa Bapak Ibu. Ya, jadi saya yakin sekali ke depan perusahaan teknologi ini akan tetap semakin besar dengan atau tanpa kita, Bu Jul ya. Setuju ya, Bu Jul? Betul, dan tidak ada yang kebetulan ya teman-teman. Ketika Anda hadir di ruangan webinar ini, tidak ada yang kebetulan Anda ketemu Pak Budi, Anda ketemu Pak Troy, Anda ketemu saya, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ketika Anda mendengarkan suara kami, berarti itu adalah pesan pengharapan yang Anda terima gitu. Dan Anda harus ambil ini. Siapa tahu ini adalah solusi yang Anda cari, Bapak. Ya, betul. Gitu, oke, ya, terima kasih banyak Bu Jul untuk waktunya pada sore malam hari ini, Bu Jul. Ya, sama-sama Pak. Makasih banyak udah diundang. Ya, mungkin lain waktu kita bisa. Siapa, Troy? Thank you so much. Terima kasih berikutnya. Ya.